Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Siti Rosidah dan Wahidatul Mardiah, dengan topik pembahasan yang sama, yaitu etnomatematika dalam kajian alat evaluasi part 2. Jurnal yang pertama yang kami bahas berjudul Pengembangan Lembar Kerja Siswa Berbasis Etnomatematika pada Rumah Tradisional Melayu, bermuatan kemampuan komunikasi matematis siswa. Subbab yang akan kami bahas yang pertama penulis, penerbit, dan tahun terbit. Yang kedua abstrak, latar belakang. Yang ketiga jenis, metode, instrumen, dan teknik pengolahan data. Dan yang terakhir hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Yang pertama, jurnal ini ditulis oleh Kris Juni Tamara, Reni Astuti, dan Marhadi Saputro. Jurnal ini diterbitkan oleh Juara Jurnal Wawasan dan Aksara, volume 1, nomor 1 tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan LKS siswa berbasis etnomatematika bermuatan kemampuan komunikasi matematis pada materi segitiga dan untuk mengetahui kualitas LKS yang dikembangkan dilihat dari aspek kevalitan, kepraktisan, serta keefektifan. Metode penelitian ini menggunakan Research and Development atau R&D, di mana R&D yaitu penelitian yang mengacu pada model pengembangan 4D yang telah dimodifikasi. Instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas LKS yang dikembangkan meliputi lembar validasi, angkat kepraktisan dan tes. Efek potensial LKS yang dikembangkan dapat dilihat dari efektivitas dan pemahaman siswa dalam mengerjakan persoalan yang diberikan pada LKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, kualitas LKS dilihat dari aspek kevalitan termasuk dalam kategori valid dengan tingkatan kevalitan sebesar 88,32%. Yang kedua, hasil angket respon guru dan siswa dengan rata-rata 86,15% dengan kriteria praktis. Dan yang terakhir, hasil pengerjaan soal tes kemampuan komunikasi matematis oleh siswa sebesar 83,33% dengan kriteria efektif. Latar belakang penulisan jurnal ini merupakan pendidikan adalah suatu upaya untuk mendewasakan diri melalui proses pengubahan sikap dan tata laku dengan cara pengajaran dan pembelajaran. Menurut Matt dalam Anggoro, pendidikan adalah kebutuhan hidup yang sangat penting bagi manusia, karena dengan pendidikan manusia dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya melalui proses pembelajaran sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara garis besar, tujuan pendidikan itu adalah mengembangkan individu, baik jasmani maupun rohani, secara optimal agar mampu meningkatkan hidup dan kehidupan diri, keluarga, dan masyarakat. NCTM dalam Asnawati menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan untuk mengorganisasi pikiran matematika, mengkomunikasikan gagasan matematika secara logis dan jelas kepada orang lain, menganalisis dan mengevaluasi pikiran matematika dan strategi yang digunakan orang lain, dan menggunakan bahasa matematika untuk menyatakan ide-ide secara tepat. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika ketika melakukan praobservasi, diperoleh informasi bahwa saat pembelajaran matematika, guru menggunakan metode diskusi dan ceramah. Di sekolah tersebut juga menggunakan buku paket, yang dimana buku paket hanya digunakan pada saat pembelajaran di kelas, dan saat pembelajaran telah selesai, buku paket dikumpulkan kembali.
Salah satu cara agar siswa mampu meningkatkan komunikasi matematis adalah dengan cara memasukkan nilai-nilai etnomatematika dalam proses pembelajaran di kelas. Dengan memasukkan nilai-nilai etnomatematika ke dalam pembelajaran, diharap nasionalisme dan ciri kelokalan siswa akan tetap kukuh terjaga di tengah-tengah derasnya arus globalisasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan memasukkan nilai-nilai etnomatematika adalah dengan cara merancang, membuat, dan mengembangkan bahan ajar berbasis nilai etnomatematika. Pada masa sekarang, khususnya di SMP swasta Al-Baisuni Pontianak, bahan ajar atau buku ajar yang ada saat ini belum mengungkapkan kelokalan yang merupakan kekayaan daerah. Itu artinya belum adanya bahan ajar yang berbasis etnomatematika. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan bahan ajar yang berbasis etnomatematika sangat diperlukan. Metode penelitian, jenis dan metode. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode R&D. Instrumen penelitian ini menggunakan lembar validasi, angket kepraktisan, dan tes. Teknik analisis menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu observasi tidak terstruktur dan teknik komunikasi tidak langsung. Hasil dan pembahasan jurnal. Tahapan pengembangan lembar kerja siswa berbasis etnomatematika pada rumah tradisional suku Melayu bermuatan kemampuan komunikasi matematis dalam materi segitiga untuk kelas 7 SMPS Al-Baisuni Pontianak dari tahap define sampai tahap development dijabarkan sebagai berikut. Dari hasil uji coba LKS berbasis etnomatematika ini, temuan yang menarik antara lain, yang pertama, selama pembelajaran, siswa sangat bersemangat karena LKS berbasis etnomatika menuntut siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Hal ini sejalan dengan penelitian Oktarina 2019 mengungkapkan bahwa LKS berbasis etnomatematika dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, ditemukan LKS berbasis etnomatematika membuat siswa dapat dengan mudah memahami materi dan menemukan hasil jawaban soal. Hal ini sejalan dengan penelitian Sri Mulyani tahun 2019 yang mengungkapkan bahwa LKS dapat merangsang siswa untuk berpikir kritis tentang materi yang sedang dipelajari. Dan yang terakhir, siswa dapat mengetahui dan mengenal kearifan lokal yang ada pada lingkungan mereka. Kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulannya. Pertama, LKS berbasis etnomatematika terhadap rumah tradisional suku Melayu bermuatan kemampuan komunikasi matematis dalam materi mencapai tingkat kevalidan dari ahli materi adalah 85,78 dan untuk ahli media mencapai 90,86% yang tergolong dalam kriteria sangat valid. Yang kedua, LKS berbasis etnomatika terhadap rumah tradisional suku Melayu bermuatan kemampuan komunikasi matematis dalam materi mencapai tingkat kepraktisan dari angket respon guru adalah 89,41% dan untuk angket respon siswa mencapai 82,89% yang tergolong dalam kriteria sangat praktis. Yang terakhir, LKS berbasis etnomatematika terhadap rumah tradisional suku Melayu bermuatan kemampuan komunikasi matematis dalam materi segitiga mencapai tingkat keefektifan adalah 83,33% yang tergolong dalam kriteria efektif. Jurnal yang kedua yang kami bahas berjudul Eksplorasi Etnomatematika Bentuk Alat Musik Rebana. Jurnal ini ditulis oleh Herdiyantri Putri Muasaroh dan
Naili Lumaati Noor. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Pendidikan Matematika Kudus, volume 4 nomor 1 Juni 2021. Abstrak. Pendidikan dan kebudayaan adalah dua entitas yang terkait. Matematika sebagai salah satu bidang studi yang bersifat abstrak. Akibatnya, siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi matematika. Budaya memiliki peran untuk menjadi objek konkret dalam pembelajaran matematika. Budaya dalam matematika disebut etnomatematika. Penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk alat musik rebana dan mengaitkannya dengan pembelajaran matematika. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang bersumber dari guru matematika dan santri ma'had pada salah satu sekolah di Kabupaten Demak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya konsep geometri pada bentuk alat musik rebana. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber belajar dalam pembelajaran geometri di sekolah. Latar belakang penulisan jurnal ini adalah terdapat keterkaitan yang sangat erat antara pendidikan dan budaya karena merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu. Di sisi lain, dalam pendidikan terdapat ilmu matematika di mana ilmu tersebut memiliki objek yang abstrak, sehingga peserta didik sulit memahaminya. Peserta didik memerlukan objek konkret untuk mempermudah pemahaman konsep dari materi yang diajarkan. Oleh karena itu, peran budaya menjadi salah satu dalam bidang pendidikan, yakni dapat melakukan kegiatan belajar matematika dengan berbasis budaya, atau dapat disebut dengan etnomatematika. Dalam kesenian rebana, terutama pada bentuk alat musiknya, mengandung unsur matematika, yakni geometri. Dari kesenian ini, siswa dapat belajar dan berinteraksi dengan objek nyata sehingga mudah memahami konsep materi yang berkaitan. Penelitian sebelumnya oleh Ramadhani tahun 2019 dengan judul Analisis Etnomatematika Kesenian Rebana sebagai Sumber Belajar Matematika bagi Siswa SMP Darul Falah, Bandar Lampung, dan Eksplorasi Matematika Kesenian Rebana sebagai Sumber Belajar Matematika pada Jenjang MI oleh Putri 2017 menjelaskan bahwa dalam kesenian rebana terkandung konsep matematika berupa unsur bangun ruang, tabung, dan kerucut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah disebutkan di atas adalah penelitian ini diterapkan dalam pembelajaran geometri pada salah satu pondok pesantren di Kabupaten Demak. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian ini menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi, dan lembar dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu menggunakan observasi. Hasil dan pembahasan. Alat musik rebana terdiri dari beberapa komponen, diantaranya yaitu bass, hadroh, terbuka, keprak, tungtam, dan terbangan. Alat rebana bass pada bagian permukaan yang dipukul berbentuk lingkaran yang berdiameter 35 cm dan tingginya adalah 15 cm. Karena memiliki sisi alas dan sisi tanpa tutup yang berbentuk lingkaran, serta memiliki tinggi, maka matematika bentuk alat musik ini menerapkan konsep bangun ruang tabung. Kemudian, alat musik terbangan tungtam
Keprak juga menerapkan konsep bangun ruang yang sama dengan bass. Hanya saja yang membedakan adalah ukuran. Alat musik rebangan berdiameter 30 cm, tungtam memiliki diameter 25 cm, sedangkan keprak memiliki ukuran yang lebih kecil, yaitu berdiameter 23 cm. Sedangkan darbuka memiliki bentuk yang berbeda dari alat musik yang lain. Bagian atas memiliki diameter 20 cm, bagian bawah memiliki diameter 10 cm dan tingginya adalah 35 cm. Apabila diperhatikan bagian atas dan bawah darbuka dalam matematika menerapkan konsep dua buah bangun ruang, kerucut yang bertolak belakang. Pada penelitian lapangan, beberapa siswa memberikan penjelasan terkait proses pembelajaran dengan menggunakan kesenian rebana sebagai bahan ajar. Bahwasanya, mereka menjadi lebih mudah dalam proses pemahaman materi. Walaupun bentuk alat musik rebana tidak sama persis dengan bangun yang sudah dipelajari, akan tetapi mereka akan lebih aktif dalam kegiatan belajar, yakni melakukan aktivitas pengukuran dan berhitung. Penelitian oleh Samli menyatakan bahwa imajinasi adalah kemampuan membentuk gambar dan ide-ide tentang yang tidak pernah dilihat atau dialami sebelumnya. Siswa dapat diberikan gambar bangun tabung dan kerucut, kemudian diminta untuk membandingkan dengan bentuk alat musik rebana. Maka akan terdapat kemiripan antara bangun tabung dan kerucut dengan alat musik rebana. Hal ini akan meningkatkan kemampuan imajinasi siswa karena akan membayangkan bentuk bangun tabung dan kerucut dengan membantu alat musik tersebut. Terdapat beberapa hal yang dapat dipelajari peserta didik terkait dengan bangun ruang yang sesuai dengan alat musik rebana, mulai dari unsur sisi sehingga menghitung luas dan permukaan dan volume tabung. Dari sumber-sumber dan data yang telah dikumpulkan, substansi etnomatematika materi geometri yang terkandung dalam kesenian rebana adalah berupa bangun ruang tabung dan bangun kerucut. Pada alat musik jidur rebana dan keplak menerapkan konsep bangun ruang tabung. Sedangkan pada alat musik darbuka atau tumbuk menerapkan konsep bangun ruang kerucut. Hal-hal yang dapat dipelajari secara konkret oleh peserta didik adalah mengenai volume, bangun tabung, dan kerucut. Kesimpulan, kesenian rebana dapat diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar berdasarkan hasil penelitian, memberikan hasil bahwa dalam kesenian rebana terkandung konsep matematika, khususnya terkait materi geometri 3 dimensi, yakni bangun tabung dan kerucut. Siswa dapat belajar secara kelompok atau cooperative learning dengan memahami konsep bangun tabung dan kerucut mulai dari unsur-unsur, menghitung diameter, jari-jari, diameter, luas selimut, luas permukaan, hingga menghitung volume dengan bangun tersebut. Oleh karena itu, peneliti mengemukakan saran bahwasanya selama melakukan kegiatan belajar mengajar yang berkaitan dengan materi geometri bangun ruang dapat dilakukan dengan basis etnomatematika seperti menggunakan alat musik rebana. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.